Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kakak Solih dan Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tombol-tombol yang terdapat pada keyboard. Tombol-tombol pada keyboard memiliki fungsi yang berbeda. Selain untuk mengetik huruf atau angka, tahukah kalian fungsi tombol keyboard yang lainnya? Nah, untuk mengetahui fungsi tombol-tombol keyboard yang lainnya, mari kita pelajari bersama-sama. Oke, tujuan dari pembelajaran ini, setelah mempelajari materi tentang tombol-tombol keyboard, siswa dapat memahami keyboard sebagai alat masukan pada sistem komputer. Kemudian, mengetahui cara menggunakan keyboard yang baik dan benar. Dan berikutnya, mengetahui fungsi-fungsi tombol pada keyboard. Dan yang terakhir, mengembangkan nilai-nilai karakter budaya bangsa seperti kerja keras dan mandiri dalam pembelajaran mengenal tombol keyboard. Oke, pengertian keyboard. Keyboard atau papan ketik adalah alat masukan atau input dalam sistem komputer. Masukannya dapat berupa tulisan angka atau tulisan huruf. Keyboard berfungsi untuk mengetik dokumen atau naskah, juga dapat digunakan untuk memilih menu perintah di komputer. Sekarang mari kita lihat tombol-tombol apa saja yang ada pada keyboard dan apa fungsi masing-masing tombol tersebut. Nah, kita sambil ini ya, teman-teman sambil lihat di laptopnya masing-masing tombol-tombol yang ada pada keyboard laptop teman-teman. Oke, ini dia gambar keyboard, gambar sebuah keyboard. Nah, mungkin di teman-teman berbeda, tidak seperti yang Ustadz punya, tapi rata-rata semuanya hampir mirip ya, karena yang Ustadz gunakan ini tombol pada laptop. Kalau komputer itu agak berbeda sedikit, tapi tetap sama, intinya sama, tidak berbeda jauh. Oke, keterangan dari tombol-tombol ini, Ustadz akan memberikan beberapa fungsi dari tombol-tombol yang ada pada keyboard. Yang pertama yaitu tombol escape. Nah, tombol escape itu di ujung ya, di ujung kiri atas. Di ujung kiri atas tombol escape yang logonya ESC ya. Tombol escape itu berfungsi untuk keluar dari program tertentu. Nah, misalnya kita lagi di dalam program tertentu dan kita ingin keluar, kita bisa gunakan tombol escape. Ya, kalau tombol close X-nya tidak ada, kita bisa gunakan tombol escape. Oke, berikutnya yaitu tombol angka dan simbol. Ya, tombol angka dan simbol, ini dia tombolnya. Kalau di atas yang ini ya, tombol angka dan simbol, itu fungsinya untuk mengetik angka dan tanda baca. Ya, ini ya, kayak tanda apa namanya? Tanda seru, kemudian tanda dolar, persen, tanda pangkat, buah kurung, dan yang lain-lain. Oke, berikutnya tombol enter. Nah, tombol enter itu fungsinya untuk mengakhiri paragraf atau mengeksekusi tombol OK pada kotak dialog di suatu program. Nah, misalnya kita ada di sebuah program dan di program tersebut meminta kita untuk menekan tombol OK. Nah, kalau kita tidak ingin menekan tombol OK menggunakan mouse, nah kita bisa klik tombol enter. Nah, itu bisa ya, seperti itu ya. Nah, berikutnya yaitu tombol backspace. Nah, tombol backspace itu fungsinya untuk menghapus karakter yang ada di sebelah kiri kursor. Nah, kursor itu kalau di dalam pengetikan itu yang kedip-kedip ya, nanti Ustadz beri contoh di pertemuan berikutnya ya. Nah, kita ketahui dulu fungsinya di pertemuan ini ya. Jadi tombol backspace itu fungsinya untuk menghapus karakter yang ada di sebelah kiri kursor. Nah, berikutnya yaitu tombol delete. Nah, bedanya apa tombol backspace dan tombol delete? Nah, kalau tombol backspace itu untuk menghapus karakter yang ada di sebelah kiri kursor, sedangkan tombol delete itu untuk menghapus karakter yang ada di sebelah kanan kursor. Nah, seperti itu. Nah, di tombol delete juga biasa di keyboard itu ditulis dengan del ya, bukan delete tapi del. Tapi
fungsinya sama untuk menghapus karakter yang ada di sebelah kanan kursor. Oke, berikutnya tombol tanda panah. Oke, tombol tanda panah ini berfungsi untuk mengarahkan kursor pada teks yang diinginkan. Nah, misalnya kita ingin ke atas, itu bisa pakai tombol panah ke atas. Kita mau ke bawah, pakai tombol panah ke bawah, ke kanan, ke kiri. Nah, itu bisa gunakan yang ke kanan dan ke kiri. Oke, seperti itu. Kemudian tombol tab. Nah, tombol tab itu bentuknya seperti itu, dan fungsinya itu untuk mengatur jarak tertentu pada teks. Nah, itu untuk mengatur, misalnya kita mau ketikan kita, teks kita agak ke dalam, agak ke kanan, nah kita bisa gunakan tombol tab. Oke, seperti itu. Berikutnya itu tombol caps lock. Nah, tombol caps lock ini fungsinya untuk mengubah huruf, ya, untuk mengubah huruf. Saat tombol ini aktif, ya, apapun yang kita ketik itu akan menjadi huruf kapital semua. Jadi kalau tombol caps lock itu sedang aktif, kita mengetik huruf A sampai Z itu akan hurufnya akan kapital semua. Kalau caps locknya tidak aktif, itu akan huruf kecil. Nah, kalau huruf kapital itu huruf besar, ya. Nah, jadi kalau tombol caps locknya itu aktif, jadi apapun yang kita ketik, ya, huruf A sampai Z yang kita ketik itu hurufnya huruf kapital semua. Oke. Kemudian tombol shift. Nah, tombol shift ini berfungsi untuk membantu mengetik huruf kapital. Nah, misalnya tombol caps locknya sedang rusak dan kita ingin hurufnya menjadi kapital, nah kita bisa gunakan tombol shift. Selain itu, tombol shift juga itu berfungsi untuk mengetik tanda baca yang posisinya di atas tombol keyboard. Nah, tombol tanda baca yang posisinya di atas tombol keyboard itu seperti tanda tanya, tanda petik, ya, tanda plus, ya, kurung, tutup kurung, itu di atas tombol keyboard. Oke. Kemudian tombol huruf. Ya, ini ada tombol huruf dari key, ya, ini query, ya, QWERTY. Nah, tombol huruf itu fungsinya untuk mengetikkan huruf. Ya, jadi tombol huruf itu fungsinya untuk mengetikkan huruf, untuk mengetik huruf, ya, menggunakan tombol huruf. Kemudian yang ini adalah tombol spasi, ya, tombol spasi bar, ya. Spasi ini fungsinya untuk memberi jarak antar kata. Ya, tombol spasi ini tombol yang paling besar di antara tombol-tombol yang lainnya. Itu fungsi untuk memberi jarak antar kata, ya, supaya ketikan kita tidak rapat semua, jadi kita bisa gunakan tombol spasi, ya. Ini yang besar ini, ya. Oke. Seperti itu, ya. Tugas untuk teman-teman, kalian bisa mencari, ya, carilah 5 kata penting yang berhubungan dengan tombol keyboard pada kumpulan huruf di sini, ya. Di sini ada huruf-huruf, ya. Saya sudah buat huruf-huruf. Nanti kalian bisa tulis di kertas ini, ya, tulis di kertas, kemudian kalian beri lingkaran pada huruf yang berhubungan sama keyboard. Contohnya tombol enter ini, ya, tombol enter ini kan ini ada di dalam keyboard. Nah, kita bisa lingkari. Nah, kita beri tanda seperti ini, ya. Oke, kita beri tanda seperti ini bawah tombol enter. Nah, kalian nanti bisa cari tombol-tombol yang lain, 5 aja, nggak usah banyak-banyak, ya, 5 saja. Setelah itu, kalau sudah dibuat seperti ini, seperti tombol enter ini, kalian foto, ya, dan kirim ke Ustadz, ya. Tadi foto dan kirim ke Ustadz. Ya, Ustadz ulangi. Kalian cari 5 kata penting yang berhubungan dengan tombol keyboard. Ya, contohnya seperti tombol enter. Dan kalau sudah ketemu, misalnya tombol enter, kalian beri tanda seperti yang Ustadz buat ini, ya. Seperti yang Ustadz buat ini, tanda seperti ini. Nah, setelah itu, kalau sudah dapat 5, boleh difoto dan dikirim ke Ustadz Hidayat. Oke, seperti itu. Nah, kalau belum jelas nanti Ustadz sudah tulis di sini, ya. Tugas sudah selesai, bisa difoto dan dikirim ke guru TIK paling lambat hari Kamis tanggal 21 Januari 2021. Bagaimana kalau lewat dari tanggal 21? Nah, Ustadz tidak terima lagi karena waktunya sudah banyak. Jadi kalau bisa diselesaikan
sebelum tanggal 22 atau 21. Ini 21 itu terakhir. Jadi kalau 22 sudah nggak bisa Ustadz nggak terima lagi. Oke, seperti itu ya. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempraktekkan cara mengetik 10 jari ya. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya Ustadz akan memberikan contoh atau memberikan cara untuk mengetik 10 jari ya, supaya ngetiknya cepat. Jadi kita gunakan cara untuk mengetik 10 jari. Oke, mungkin seperti itu pertemuan kita pada hari ini ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.